Lana, hari ini kita akan pelajari seni budaya. Buka bukunya halaman 164. Kita akan mempelajari tentang C, fungsi, prinsip, dan jenis kerajinan dari bahan buatan. Coba lihat bukunya. Yang pertama kita akan pelajari fungsi kerajinan dari bahan buatan. Ustazah sudah menjelaskan bahan-bahan yang biasa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Ada bahan-bahan buatan yang lunak, ada bahan buatan yang keras, dan ada bahan buatan yang sedang. Sekarang kita akan belajar tentang fungsinya. Fungsinya di sini terbagi atas dua, nak. Ada kerajinan yang bisa bahan yang bisa dipakai, benda pakai, dan ada fungsinya benda hias. Apa sih maksudnya? Maksudnya di sini fungsi benda pakai bisa sudah perhatikan di halaman 165. Fungsi benda pakai itu adalah kerajinan yang dibuat untuk kita pakai, yang bisa kita gunakan di keseharian kita ataupun di acara-acara momen-momen tertentu. Contohnya apa? Contohnya pakaian yang sudah kita pakai ini. Apalagi contohnya? Bisa Anda perhatikan di gambar ini. Ini adalah contoh-contoh fungsi benda pakai. Ini adalah fungsi benda pakai. Sekarang yang kedua, fungsi benda hias. Apa sih fungsi benda hias? Fungsi benda hias itu maksudnya adalah kerajinan benda yang kita tidak bisa makainya, hanya untuk dipajang, dilihat, hanya untuk dihias sebagai hiasan di meja, hiasan di rumah, ataupun hiasan-hiasan dinding. Contohnya apa? Contoh fungsi benda hias itu ya bisa Anda perhatikan nih. Ini adalah salah satu contoh fungsi benda hias. Perhatikan gambar ini, nah ini fungsi benda hias. Jadi Anda tahu ya apa perbedaan dua ini, benda pakai dan benda hias. Oke nak, kita lanjut lagi. Ya, nomor 2. Baiklah nak, kita lanjutkan lagi nomor 2. Prinsip-prinsip membuat kerajinan. Apa sih prinsip-prinsipnya? Silakan buka bukunya halaman 165 dan 166. Ada di situ ada 5 prinsip yang harus kita ketahui dan harus kita pahami dulu. Buat apa kerajinan ini kita buat? Apa prinsip-prinsip dari kerajinan bahan buatan ini? Yang pertama dari segi kegunaan atau dinamakan utility. Guna ini ketika kita membuat sebuah kerajinan, kita harus memikirkan ada nggak gunanya? Apakah ini sebagai benda pakai atau benda hias? Apa kegunaannya? Itulah maksud dari kegunaan atau prinsip membuat kerajinan tentang kegunaan. Ini harus kita utamakan nilai praktis, nilai gunanya, dan sangat bermanfaat untuk semua orang, untuk masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah karya kerajinan lilin hias. Apa gunanya? Karya kerajinan lilin hias itu gunanya untuk jika mati lampu, kita bisa menggunakan lilin hias ini untuk menghidupkan sebagai pengganti lampu untuk sementara. Itu dia. Yang B itu tentang kenyamanan. Buka lagi halaman 166. Prinsip karya kerajinan yang kedua itu tentang kenyamanan. Kenyamanan di sini adalah ketika kita membuat sebuah kerajinan ini memberikan rasa nyaman bagi pengguna. Ternyata ketika buat kerajinan ini nyamannya kita pakai. Dia termasuk fungsi benda pakai, dan dia sangat bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kerajinan celengan tanah liat. Kerajinan celengan ini salah satu contoh kerajinan celengan tanah liat ini. Apa kenyamanannya? Kita bisa menabung, kita bisa mengajarkan adik kita untuk menabung, bisa mengajarkan dari kecil untuk menabung, berhemat. Nyaman kita gunakannya, tidak bocor celengannya, tidak ada berlubang, aman, kokoh, bisa kita gunakan. Itu dia kerajinan celengan tanah liat. Yang C tentang keluasan. Keluasan itu kita membuatnya harus serasi bentuk benda dan wujudnya. Cocok nggak nih? Kita buat ini cocok, pas atau tidak? Jadi itu maksud dari keluasan. Salah satu contohnya adalah kerajinan dari porselin. Ketika kita melihat kerajinan porselin ini, oh ini cocok nih. Kita membuat kerajinan porselin itu, salah satu contoh kerajinan porselin itu seperti membuat kerajinan untuk alat-alat makan. Itu dia bisa perhatikan di halaman 166 itu bisa untuk alat-alat makan ataupun bentuk-bentuk mainan dari kerajinan porselin. Yuk kita lihat lagi yang D tentang keamanan.
jika kita membuat sebuah kerajinan tentang keamanan, kira-kira yuk nak kita lihat lagi yang D tentang prinsip tentang keamanan. Dalam membuat bahan kerajinan kita harus melihat berguna nggak nih, bahaya nggak nih. Nah, dalam membuat sebuah kerajinan kita harus melihat alat-alat yang kita gunakan ini sangat membahayakan jika dikonsumsi, terkonsumsi atau tergigit atau apa. Nah, sangat bahaya nggak? Contohnya tentang keamanan ini biasanya ini kerajinan-kerajinan untuk permainan untuk anak-anak. Contohnya plastisin. Plastisin itu nah jika terkonsumsi sama anak-anak itu sangat membahayakan bagi tubuhnya. Maka dari itu diganti dengan kerajinan yang menggunakan seperti Play-Doh. Seperti Anda sudah perhatikan di gambar ini ada salah satu contoh kerajinan seperti Play-Doh. Selanjutnya yang E tentang keindahan, bisa saya perhatikan di halaman 166. Ketika kita ingin membuat sebuah bahan kerajinan, membuat barang ataupun apa, kita harus melihat keindahannya. Ketika kita membuatnya, rasa indah itu tentu menarik bagi orang-orang. Jadi kita membuatnya dengan rasa keindahan. Salah satu contoh prinsip dengan keindahan itu seperti gambar ini ya. Jika Anda sudah perhatikan, indah bukan? Malah kita tertarik untuk memilikinya. Itulah prinsip-prinsip dari bahan buatan. Kita lanjut yang nomor 3, jenis-jenis kerajinan dari bahan buatan. Yang pertama ada kerajinan dari lilin. Kerajinan dari lilin itu seperti gambar ini. Ini ada satu contoh kerajinan dari lilin. Ada lagi kerajinan dari sabun batang. Seperti ini kerajinan dari sabun batang hanya untuk menghias ataupun dipakai bisa. Yang C, kerajinan dari gips. Seperti gambar di samping ini ada salah satu contoh kerajinan dari gips. Contohnya seperti patung nih karena bisa saya perhatikan di gambar. Selanjutnya kerajinan dari kain. Kerajinan dari kain maupun dia kain bekas ataupun kain flanel. Seperti inilah contohnya. Terkadang dibuat bunga, dibuat macam-macam ataupun bunga dari kain flanel. Selanjutnya kerajinan dari polimer slide. Bisa kita perhatikan di halaman 168. Itu kerajinan dari polimer slide. Kerajinan dari polimer slide ini adalah kerajinan bahannya lunak, tapi setelah kita diamkan dia akan mengeras. Seperti inilah contohnya kerajinan dari polimer slide. Yang F, kerajinan dari plastisin. Jika dari kerajinan dari plastisin itu lama-lama kan dia cair tuh lunak atau bisa dibentuk lagi. Kalau polimer slide ini tidak bisa dibentuk lagi, tidak bisa kita ubah menjadi yang lain. Kalau plastisin setelah kita bentuk seperti gambar di samping ini, kita bisa membentuk yang lain. Itu dari plastisin ini sangat mudah dibentuk ya nak. Ini salah satu contoh kerajinan dari plastisin. Yang terakhir kerajinan dari semen. Bisa kita perhatikan di samping ini ada salah satu contoh kerajinan dari semen. Biasanya seperti saat sekarang ini orang-orang pada membuat pot bunga dari kerajinan semen. Itu tadi jenis-jenis kerajinan dari bahan buatan. Ustazah harapkan Anda sudah memahami tentang materi kita, fungsi, prinsip, dan jenis-jenisnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum